Coba kita lihat nih. Kalau setuju. Calon gubernur harus begini. Calon gubernur harus begini. Ya mungkin Bapak Wakil Gubernurnya ini mau mencalonkan gubernur kali ya. Nah, ya entahlah, coba kita simak. Calon gubernur harus begini. Kalau tidak, mas, sekali lagi. Kalau tidak menyetujui dengan jelas, repot jadi gubernur ya. Jangan pernah mendukung. Jangan. Kalau mendukung berat dibuang. Pilih. Kalau sudah begini ceritanya ya, seperti apa yang kita reaksi tadi, bagaimana Wakil Gubernur di hadapan Bapak Panji Gumilang, bagaimana puji-pujian ya, banyak sekali pujian Wakil Gubernur kepada Al Zaitun. Pada akhirnya penyimpangan-penyimpangan di Al Zaitun nanti akan dianggap normal, akan dianggap biasa aja. Orang-orang akan berkata, oh Al Zaitun sudah biasa seperti itu. Al Zaitun memang ciri khasnya begitu. Ya, betapa susahnya menjaga akidah di akhir zaman ini. Berhati-hatilah teman-teman, perbanyak ilmu agama agar bisa membentengi kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Septriadi. Yang baru mampir, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan mereaksi lagi hal yang berkaitan dengan Al Zaitun. Ya, baru-baru kemarin Al Zaitun merilis sebuah video yang menayangkan Wakil Gubernur Jawa Barat datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya pikir Bapak Panji Gumilang akan dinasehati oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, tapi ternyata ya kebalik, sama aja seperti Kementerian Agama dan Departemen Agama yang datang ke Al Zaitun manggut-manggut ya. Wakil Gubernur Jawa Barat pun juga sama ya, manggut-manggut aja. Bahkan ketika Panji Gumilang menjelaskan di depan Gubernur Jawa Barat tentang Al-Quran yang dianggap sebagai perkataannya Rasulullah, ternyata tidak ada sanggahan dari Wakil Gubernur Jawa Barat dan ya terlihat videonya ngangguk-ngangguk gitu aja. Langsung aja coba kita reaksi videonya biar jelas teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada Bapak Panji Gumilang dan di sebelahnya ini adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. Memang judul videonya di sini Wakil Gubernur Jawa Barat silaturahmi ke Al Zaitun. Oke, coba kita simak nih. Kalau wahyu kan di awan-awan. Kalau belum turun ke darat, belum jadi wahyu. Setelah turun ke darat, maka keluarlah Al-Quran yang dibahasakan oleh Kanjeng Nabi. Maka keluarlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Sudah muttafaqun alaih. Kalau disusun oleh Bukhari, Muslim, kan ini tidak sahih. Masa ucapan Rasul yang wahyu kok tidak sahih? Karena ahli agama. Oh, enggak juga. Harus kayak gitu. Ya sudah. Ya, itu tadi ya. Kelihatan banget kan, ya cuma manggut-manggut gitu. Bahkan ketika Bapak Panji Gumilang mengatakan menolak hadis-hadis dari Imam Bukhari, ya manggut-manggut juga gitu loh. Salah satu kesombongan Panji Gumilang yaitu dia tidak mau mengambil dalil-dalil hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam hadis yang kita ketahui saat ini. Panji Gumilang hanya mau mengambil dalil dari Al-Quran dan itu pun dianggap sebagai perkataannya Rasulullah. Katanya hadis yang sahih itu ya Al-Quran itu. Maka keluarlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Sudah muttafaqun alaih. Kalau disusun oleh Bukhari, Muslim, kan ini tidak sahih. Masa ucapan Rasul yang wahyu kok tidak sahih? Al-Quran itu memang pertama kali manusia yang mengucapkannya ialah Rasulullah, karena pertama kali kan diturunkannya kepada Rasulullah. Akan tetapi tetap kita tidak bisa mengatakan bahwa itu perkataan Rasulullah, karena itu wahyu, itu pesan dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sehingga kalau kita mau mengutip dalil Al-Quran, tetap harus kita katakan bahwa itu firmannya Allah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, bukan qala Rasulullah SAW fi Qur'anil Karim. Saya akan kasih contoh analogika sederhana yang insya Allah mudah dipahami. Misalnya ya, ada seorang raja memerintahkan kepada ajudannya untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pesan-pesan penting, perkataan-perkataan penting seorang raja yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Apakah ajudannya itu mengatakan kepada masyarakat bahwa itu perkataan ajudan?
Tidak, ajudannya akan tetap mengatakan, saya menyampaikan pesan dari raja bahwasanya begini-begini. Jadi pesan-pesan, perkataan yang disampaikan oleh ajudan kepada rakyat itu adalah perkataannya raja, dan ajudan gak boleh mengklaim bahwa itu perkataan dia. Begitupun juga wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kita tidak boleh mengatakan wahyu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Tetap ketika kita mau mengutip dalil Al-Quran, kita katakan bahwa itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Rasulullah itu kita menyebutnya hadis karena memang salah satu pengambilan hadis itu dari perkataannya Rasulullah. Lanjut lagi reaksi videonya, kali ini saya mengambil dari TikTok teman-teman. Coba kita lihat nih. Kalau setuju. Calon gubernur harus begini. Calon gubernur harus begini. Ya mungkin Bapak Wakil Gubernurnya ini mau mencalonkan gubernur kali ya. Ya, entahlah, coba kita simak. Calon gubernur harus begini. Kalau tidak, mas, sekali lagi, kalau tidak menyetujui dengan jelas, repot jadi gubernurnya. Jangan pernah mendukung. Jangan. Kalau mendukung berat dibuang. Pilih. Bapak mewakili gubernur Bapak Ridwan Kamil kunjungan ke Al Zaitun, ada kepentingan apa Pak? Pertama, saya silaturahmi sebagai umaro dan ulama, kan itu bagus, ada barokah. Jadi Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat datang ke sana sebagai umaro, datang silaturahmi kepada ulama-ulamanya itu ya Bapak Panji Gumilang, katanya mengharapkan barokah dari Bapak Panji Gumilang. Tadi kan doanya sangat luar biasa. Yang kedua, membangun komunikasi antara pesantren sebagai mitra pemerintah, apalagi dengan lahirnya undang-undang pesantren, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pesantren. Walah, mengharap barokah dari Bapak Panji Gumilang. Kita lanjut lagi aja reaksi video lainnya. Ini adalah tanggapan dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat mengenai hal-hal yang viral di Al Zaitun. Coba kita simak baik-baik tanggapannya. Hari ini memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa menutup mata. Al Zaitun sedang viral, sedang booming. Berbagai macam penafsiran tentang lembaga ini. Tetapi saya selaku pemerintah tidak membuat kesimpulan yang berpihak kepada siapa. Kami berada di tengah dan kami menghargai apa yang menjadi harapan, keinginan masyarakat dan yang lainnya, termasuk harapan dan keinginan serta ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Pondok Pesantren. Oke, itu tadi ya tanggapan dari Wakil Gubernur Jawa Barat terkait yang viral di Al Zaitun. Padahal kemarin itu kan beberapa hari yang lalu Kiai Ma'ruf Amin udah bicara di media bahwa memerintahkan Kementerian Agama dan MUI untuk membahas Al Zaitun secara serius. Artinya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Al Zaitun secara serius. Akan tetapi kalau sudah begini ceritanya ya, seperti apa yang kita reaksi tadi, bagaimana Wakil Gubernur di hadapan Bapak Panji Gumilang, bagaimana pujian ya, banyak sekali pujian Wakil Gubernur kepada Al Zaitun. Saya udah nonton videonya sampai full teman-teman, itu banyak banget pujiannya. Ya kalau udah begitu ceritanya, ya jauh dari kata untuk diselesaikan hal-hal yang menyimpang dari Al Zaitun. Pada akhirnya nanti akan menjadi seperti pada tahun 2002 yang lalu ya, terulang lagi tuh tahun 2002 yang lalu. Udah ditemukan penyimpangan-penyimpangan di Al Zaitun, sudah ada penelitiannya, tapi dibiarkan begitu saja hingga sampai tahun sekarang ini muncul lagi penyimpangan-penyimpangannya dan akan dibiarkan lagi sampai ke tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya penyimpangan-penyimpangan di Al Zaitun nanti akan dianggap normal, akan dianggap biasa aja. Orang-orang akan berkata, oh Al Zaitun sudah biasa seperti itu. Al Zaitun memang ciri khasnya begitu. Ya, betapa susahnya menjaga akidah di akhir zaman ini. Berhati-hatilah teman-teman, perbanyak ilmu agama agar bisa membentengi kita dari penyimpangan-penyimpangan akidah, kebodohan-kebodohan yang seolah-olah baik karena dibungkus agama. Sholat dengan orang kafir itu dianggap toleransi teman-teman. Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Ini nggak pernah terjadi ya Allah, ada sholat digabungkan dengan orang kafir, itu nggak pernah ada terjadi. Ini benar-benar parah banget sih. Al-Quran dibilangnya hadis, Al-Quran itu dibilangnya perkataannya Rasulullah.
jagalah akidah, jaga agama kita. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan. Ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.